siapapun bisa menyalonkan diri sebagai bupati misalnya. Bupati. Ya, saya pun bisa, Pak. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau ada kesempatan boleh pakai. Lah, Oke. ini yang akhirnya menjadi ya tanda kutip maaf, siapapun bisa ya. Dengar ini Pak. Belum dengar. Oke. Mudah-mudahan nanti ya. Ini harapan saya sih Pak. Itu yang bahaya Pak kalau belum dengar itu. Iya ngono ya. Takutnya nanti rombongan kayak yang di kabupaten sebelah itu. Oh ngono ya. Iya, tersisa satu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk dulur-dulurku kabeh yang ada di Kabupaten Gresik, di Jawa Timur, khususnya secara umum di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi nih, saya lagi santai-santai, nanti ada perbincangan yang mungkin tahun-tahun ini perlu dibahas dan perlu untuk dikaji bersama. Kebetulan ini ada tamu saya, Ketua Pemuda Pekat Jawa Timur sekaligus pengamat politik yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak G Sama-sama. hadir di podcast Embongan ini. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan santai-santai bersama beliau memberikan manfaat. Amin. Apalagi mungkin ini tahun-tahun politik Pak ya. Jadi kebetulan tamu saya hari ini memang juga pengamat politik sekaligus dosen ya Pak ya, dosen ya. Ya. Alhamdulillah ini dia juga dosen salah satu universitas di Surabaya. Sesuai dengan gelarnya juga, makanya pantas sekali kalau beliau hadir di sini untuk membahas masalah-masalah politik yang nanti ke depan akan banyak saya tanyakan. Mungkin bukan satu sesi ini aja ya, tapi akan berlanjut terus ya. Mudah-mudahan jenengan siap nggih. Insyaallah. Karena begini Pak, memang tahun-tahun politik seperti ini yang saya saya dapati di lapangan, apalagi ini anggap saja saya sebagai perwakilan dari rakyat kecil Pak nggih. Wong sing nggak ngerti politik gampangane gitu. Banyak sekali di tahun-tahun ini masalah politik. Pertama yang paling kita perhatikan adalah bagaimana mencermati politik itu sendiri, mengkaji politik sendiri, memahami politik sendiri. Sebenarnya politik itu sudah menjadi stigma atau asumsi masyarakat tuh koyo malas ngono Pak. Karena ya piye ya, memang saya nggak tahu di mana letak, bukan masalah kesalahannya atau gimana, apa oknum atau memang teori atau memang salah satu kebijakan dari atau pelaku-pelaku politik yang salah. Saya nggak menjas ke sana, tapi mungkin nanti perlu jenengan sampaikan arahan atau edukasi masalah politik ya Pak nih. Bagaimana sih sebenarnya kita membawakan politik ini lebih cerdas dan lebih maju? Gimana Pak? Terima kasih Pak Alvin. Okay. Ya memang kalau berbicara politik itu kita ketahui bersama tidak pernah ada habisnya. Iya benar itu. Tidak pernah ada habisnya. Benar Pak. Namun demikian memang harus kita akui bahwa politik yang saat ini yang tertanam di masyarakat itu adalah politik terhadap kekuasaan. Arahnya ke sana, arahnya pasti ke sana, ujung-ujungnya. Iya. Padahal kalau boleh kita pelajari bersama, politik itu tidak sebatas terkait kekuasaan, tetapi banyak hal. Misal tentang kenegaraan itu juga politik. Iya, betul. Kebangsaan itu juga politik. Nah, di politik sendiri masyarakat itu tidak bisa lepas dari namanya politik, karena dalam istilah ada zon politikon. Di situ disebutkan bahwa manusia
itu saling membutuhkan. Iya benar-benar take and give lah gitu Ya, Pak ya. jadi apapun ras, suku, agama atau pendidikan dan mungkin tingkat ekonomi dan lain sebagainya, itu kita sebagai manusia sosial itu tidak bisa lepas dari namanya politik. Benar, benar. Cuma yang menjadi permasalahan itu adalah ketika satu tadi ya, karena kekuasaan ya, masih berpikir terhadap mindsetnya adalah kekuasaan. Yang kedua adalah sistem demokrasi kita, Pak. Sistem demokrasi. Maksudnya kalau dari sistemnya gimana maksudnya? Pak? Sistem demokrasi kita itu masih diwujudkan dalam bentuk ya pemilu ini tadi. Oh iya. Jadi sebetulnya demokrasi itu ada beberapa pilar, Pak. Tidak hanya sebatas hanya pemilihan. Pilihan. Oh, gitu, Pak. Jadi ada apa kepatuhan terhadap hukum, Iya. dan lain sebagainya. Nah, kita yang kita lakukan sekarang, kita memaknai masyarakat bahwa dalam demokrasi ya ini pada waktu pemilu aja ya. dianggap seperti itu. Jadi dalam artian sempit asumsinya begitu ya Pak. Begitu. Dimaknai seperti itu. Karena ya itu tadi bisa memilih Iya. dan dipilih. Ya, bebas dengan sistem sekarang istilahnya luber. Nah, itu dan sekarang juga suara terbanyak. Jadi ya itulah yang akhirnya menyebabkan ya banyak hal ketika situasi mungkin sebelum pemilu sampai pasca pemilu. Ya. Ini yang seharusnya harus kita perhatikan bersama, Pak. Karena satu ya tadi politik identik dengan kekuasaan, lalu itu. pemaknaan demokrasi kita masih sebatas dalam pemilu itu tadi, sehingga banyak hal yang sebetulnya ini hilang, sehingga wajar ketika mungkin ketika pasca pemilu tadi yang mungkin tadinya berteman gara-gara apa Pak beda pilihan ya. Beda pilihan itu akhirnya bisa jadi tidak berteman ya itu ya yang mungkin ini yang perlu nanti banyak-banyak menjadi pengetahuan jenengan sebagai pengamat politik ya Pak ya. Ini yang perlu disampaikan dan perlu menjadi edukasi Pak, bahwa walaupun ini real di lapangan ya Pak ya, real di masyarakat kita. Setiap ada event-event seperti ini, artinya ada perayaan demokrasi, berbeda pendapat, berbeda pilihan ya Pak ya, itu sangat rentan sekali dengan perpecahan. Itulah Pak. Padahal ini tadi yang saya serap dari jenengan nggak sebatas itu sebenarnya kan ya Pak ya, kalau kita tahu kan ya. Betul. Jadi pemahaman yang sebenarnya menurut jenengan gimana Pak untuk mengantisipasi lah, paling tidak memberikan edukasi supaya walaupun beda piye naik gitu Pak. Artinya apa yang harus kita masyarakat ketahui gitu loh Pak. Ya. Sebetulnya komponen penting untuk suatu pendidikan politik itu ada di partai politik Pak. Di partai politik. Gitu ya. Artinya muaranya di sana ya Pak. Hulunya ya Pak. Ya, yang artinya yang punya menjadi pendidikan politiknya. Ya, mempunyai kewenangan yang dominan. Sebetulnya seperti itu. Tapi itu tidak mungkin sedikit sekali menjadi suatu bahan pembahasan mungkin Pak Numasan. Padahal penting banget ya Pak ya sebenarnya. Saya menganalogikan seperti ini Pak. Dulu mungkin di Orde Baru ya, Orde Baru yang pemilihannya belum secara langsung mungkin masih sistem tertutup, belum terbuka ya. Artinya begini, pejabat eksekutif tingkat
wali kota apa bupati, Iya. itu yang memilih satu level di atasnya gubernur. Oh, nggih. Ya. Jadi orang yang nanti akan ditaruh atau didudukan di posisi tersebut, nah, itu secara kapabilitasnya pasti sudah bisa diukur, karena yang memilih satu level di atasnya. Iya. Nggih betul. Gubernur yang memilih juga satu level di atasnya. Nggih. Nah, jadi tidak sembarangan. Nggih. Nah, ketika sekarang masuk era reformasi, saya tidak mungkin terhadap salah satu profesi. Nggih. Ya mungkin masyarakat atau teman-teman juga banyak tahu ya, mungkin pelaku komedi atau apalah. Jadi yang, begini Pak, iya. ini saya tarik dulu ya. Ini lucu sekali. Dalam arti saya garis bawahi tadi, siapapun bisa. Iya. Dalam artian berarti secara kapabilitas atau integritas ya Pak ya. Dalam arti penguasaan secara materi atau pendidikan politiknya, ya saya ngomong minus ya Pak ya. Ya Mungkin minus ya, kurang ya. Iya kurang ya Pak. Kok minus dilok ngomong. Artinya berarti kurang ya Pak ya. Ya, Padahal itu tadi yang jelas memang perlu banget ya Pak ya. Betul, Pak. Jadi kesempatan untuk orang-orang yang ini menurut saya nih Pak sekarang, berarti kesempatan orang yang mampu kredibilitasnya jelas bahwa dia mampu politik belum tentu juga bisa karena sapa iso kan gitu betul. Pak. Karena sekarang yang dicari satu popularitas. Oh iya popularitas. Nggih cocok banget itu. Kedua, kalau popularitas ini belum dipunyai seseorang itu ya, adalah bagaimana dia membangun popularitas itu tadi. Nah, elektabilitas lah paling enggak Pak ya. Iya. Nah, inilah yang menjadinya akhirnya biaya politik mahal, Pak. Iya. Nah, kita enggak munafik ya Pak ya. Betul. Mungkin dari masyarakat ini saya sebagai wakil masyarakat wong cilik lah. Ini kebetulannya pas pencetus wong embongan nih Pak. Jadi apa yang saya dapati di lapangan ya Pak ya, bahwa kita enggak berbicara itu salah atau benar. Intinya bahwa ada transformasi, artinya ada pergeseran nilai di politik sendiri. Betul. Yang dulu mestinya itu secara kapasitas orang bisa, tapi sekarang dalam arti tadi itu Pak, sapa iso karena ada tanda kutip ya, kutip itu tadi. Kalau popularitas jenengan bilang kemarin, otomatis belum tentu dia punya bangun. Nah bangun gawe apa? Tanda kutip saya ngomong. Betul. Finansial butuh. Betul. Nggih Pak nggih. Nah, itu berarti kan nanti endingnya kalau kita ya mudah-mudahan apa dengan kita bertemu ini Pak ya. Jadi biar masyarakat nanti biar bisa menangkap, bisa menilai, bisa mengambil hikmahnya ini apa manfaatnya ini. Betul. Bahwa kalau memilih paling tidak itu ya memang gak repot Pak aku ngomong Pak. Memang ngambil kebanyakan caleg yo gak duwe lho Pak. Yeah. Ayo legislatif ini ngomong legislatif betul, Pak. Betul. Popularitas gak duwe Pak. Jadi kenali tekon di wong paling kok gambar tok ya Pak ya. Nggih. Gimana Pak sikap jenengan kayak gini Pak? Pendapat jenengan? Iya. Kami ada saya kebetulan juga anggota asosiasi di keilmuan politik. Memang untuk mengkanter hal politik uang ini tadi kami mencoba untuk melakukan riset ya. Iya, riset. Misal berapa sih ketika seseorang itu harus maju menjadi kepala desa misalnya. Ya, tingkat kepala desa. Kepala desa. Karena selama ini yang kita dengar bersama kan ya itulah yang beredar sekian ratus sekian M. Iya. Nah kami sebetulnya riset itu untuk memastikan apa betul mungkin jadi kepala desa harus 2 miliar misalnya. Nggih. Harapannya ketika riset itu terjadi dan memang ditemukan bahwa kondisi di lapangan ya, kita ngomong di lapangan memang di lapangan, ternyata menghabiskan biaya politik yang besar itu tadi ya. Ini akhirnya membuat mungkin orang-orang yang akan maju menjadi ya mungkin calon kepala desa akan berpikir 2 kali lipat. Itu Pak.
Gitu. Jadi untuk mengkanter itu Pak, mengkanter itu. Jadi strateginya gimana Pak? Itu kalau riset kan sudah jelas ya. Iya. Paling tidak ada temuan-temuan ya Pak Iya. ya. Temuan-temuan di lapangan kayak tadi itu. Betul. Memang kita tidak menjadi sudah jelas itu ini penilaian saya sih, apa yang menjadi penemuan saya juga ini yang di lapangan juga mungkin bukan lagi rahasia umum lah ya Pak ya. Untuk masalah politik uang atau itu memang sangat diperlukan. Dan Pak, ini yang paling penting ini Pak, ini yang mungkin nanti jenengan sampaikan di masyarakat ini Pak. Kadang saya berpikir begini Pak, orang mencalonkan apapun, nggih Pak, nggih, dia akan mengeluarkan sesuatu apapun pun juga di situ untuk menjadikan dia yang terpilih lah minimal pemenang. Tapi ada Pak ini yang unik ini Pak, yang unik ini. Setelah ini saya dulu Pak ya. Saya ini setelah satu riset nanti coba ya apa ini masukan ya Pak. Masukan artinya ini temuan saya juga. Kadang masyarakat kita sendiri juga salah Pak. Nek kan duit ya kayak apa ngono ya apa. Piye Pak ngono iku. Kadang dia enggak mau. Lah kayak bensin piye ngono Pak. Ya. Piye ngono iku. Ini memang sudah satu ironi ya. Iya, ironi bahkan betul sudah Pak ya. Membudaya Pak, membudaya. Tapi kalau saya pribadi saya mempunyai optimisme. Saya beberapa kali melihat misal ya Pak ya, di beberapa desa itu ada pemilihan kepala desa. Terkadang masyarakat itu masih bisa melihat oh ini kepala desa yang baik. Nah, baik secara perilaku ataupun karena memang ruang lingkupnya kecil ya Pak ya. Lalu apa turunan keluarga. Gitu. Dan kadang masyarakat bisa melihat oh ini memang calon dia enggak punya uang gitu. Tapi secara bermasyarakat, secara dia totalitas ke warga, peduli. Nah, itu menjadi nilai Pak, nilai. Memang ya itu tadi kembali lagi butuh waktu. Iya, butuh waktu. Benar, butuh waktu. Sekarang tidak menjamin Pak, tidak menjamin bahwa politik uang artinya membeli suara itu menjadikan dia pemenang bisa menjadi pemenang. Gitu nggih. Ya, tidak bisa bukan menjadi jaminan. Karena nanti bisa jadi tumpuk ya. Misalnya Pak Alvin saya ngasih Pak Alvin ternyata Pak Alvin dapat lagi dari yang lainnya. Pesta Pak, apa? Ih gak nyalahno pisan masyarakat ya pesta ya diterima wae. Ya. Jadi ya memang ya harus kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwa taruhlah kembali porsi terhadap ya siapapun yang akan menjadi pimpinan kita atau perwakilan kita. Nah, ini harus dilihat track recordnya Pak. Betul. Track record. Dia berprofesi apa, lalu selama berprofesi ini tadi apakah berprestasi atau intinya yang pertama tidak pernah melanggar hukum. Nah, itu minim ya. Karena banyak politikus sendiri ya habis di penjara keluar bisa ini lagi. Saya kira kalau di Kabupaten Gresik kan. Oh kan. Ya, syukur. Gak tahu nek nang kulon-kulon. Insya Allah kalau itu pun hanya karena dia enggak datang sakit itu. Gitu. Coba kalau waktu itu datang pada waktu rapat pleno mungkin iya. Habis itu. Iya mudah-mudahan Gresik kanggo enggak gitu. Mudah-mudahan. Tapi ini saya juga berharap ini Pak. Jadi yang tadi saya kembali lagi ke pernyataan jenengan tadi yang itu Pak butuh popularitas ya. Ini saya kepinginnya begini sebenarnya Pak. Saya ini pengennya ngundang caleg-caleg ya Pak. Wani apa enggak nang kene karena apa? Yang jelas kalau di sini saya akan mewakili masyarakat ya Pak ya. Satu, kedua saya buat konten ini juga di podcast ini juga. Ini adalah salah satu komitmen Pak. Bukan berarti saya harus siapa yang hadir ke sini menjadi pemenang, bukan, tapi minimalnya di sini terjadi komitmen. Betul. Komitmen politik, komitmen kepada masyarakat bahwa dia paling tidak dia adalah orang yang patut diperjuangkan gitu. Muga-muga sapa sing gelem romor ini, Pak. Ya. Gitu. Makanya saya katakan kembali bahwa peran partai itu mempunyai
wewenang yang sebetulnya sangat dominan terhadap kader-kadernya tadi. Tapi gini Pak, kalau kita bicara partai tadi ya, Ya. partai kita kan itu adalah wilayah partai. Betul. Sebenarnya dari partai sendiri kan paling tidak lebih banyak memberikan pendidikan politik ke masyarakat nggih. Seharusnya Itu kan sebenarnya ada ya program-program seperti itu nggih. seharusnya wajib ada. Wah gitu. Ya. Cuman mungkin volumenya mungkin Pak. Saya kapan hari pernah sih, saya tak bukan satu partai dari apa. Saya pernah. Cuman kalau saya lihat namanya apa itu kontinuitas ya, artinya dari 1 tahun belum tentu dalam 1 tahun itu 1 kali atau 2 kali. Mestinya harus sering mestinya ya Pak ya. Betul. Nah iki jenengan aja nih Pak. Ini mestinya dari partai ini ono sing wakili paling tidak konsultan hukum atau pengaruh politik gitu nggih. Jadi artinya di partai saat ini pun mungkin pelatihan yang sering dilakukan ya mendekati pemilih ini, entah pelatihan saksi, pelatihan pemenangan. Nah, itu hanya sebatas pelatihan teknis. Ya. Artinya bagaimana mungkin memetakan suara, lalu bagaimana untuk meraup suara, lalu bagaimana untuk mengawal suara itu tadi. Lah seharusnya partai itu harus lebih jauh artinya kader yang mungkin akan diutus atau akan diajukan itu harusnya diberikan suatu ya wawasan politik kebangsaan ya. Bahwa nanti yang ditawarkan kepada masyarakat adalah suatu program kerja ya, entah itu nanti kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Ini ngomong-ngomong Pak, ini kebetulan jenengan sebagai seorang dosen ya Pak ya. Kira-kira dari selama ini jenengan di dosen politik ini kebetulan gitu. Apakah dari pihak dari partai pernah bekerja sama lah minimalnya untuk memberikan edukasi masyarakat? Apa dari partai itu pernah kira-kira ke kampus-kampus atau kemana gitu Pak? Kalau partai jarang Pak. Oh gitu ya. Ada cuma tidak intens ya, tidak intens. Yang sering ini malah yang sudah di dewan ya, jadi BIMTEK yang dilakukan dewan ya, itu yang biasanya bekerja sama dengan kampus-kampus universitas itu. Universitas seperti itu. Nah sebetulnya partai ini kan sebetulnya suatu wadah yang sebetulnya sudah mapan sebetulnya. Seharusnya memang memang mapan Pak. Sesama partai ini sudah tidak lagi hanya ya ini tadi, karena partai sendiri membentuk mindset masyarakat bahwa politik ya tadi kekuasaan. Nah ini yang sebetulnya harus mulai bergeser. Iki Pak mungkin ini aku gak iso ngomong Pak, iki sedina sewengi iki Mbak, ini gak mari-mari. Tapi insyaallah nanti Pak, kita mungkin saya terima kasih nih jenengan hadir di sini. Paling tidak memberikan edukasi ya, memberikan kepada masyarakat kita wawasan nggih. Insyaallah nanti saya sambung lagi nih Pak. Siap. Soalnya tak iki nek saya lihat bahan ini durung tak tulis loh Pak. Iki durung tak tulis iki. Iki koyo gak mari-mari bahas ini Pak. Masih banyak sekali yang harus saya tanyakan ini Pak. Betul. Mungkin nanti ibu episode selanjutnya ini mudah-mudahan dulur-dulur tamu kita ini sebagai pengamat politik juga ini dari seorang dosen juga. Ini moga-moga wis gelem tekor ini terus. Amin. Soalnya apa? Ini di masa tahun-tahun politik ini sangat sekali masyarakat membutuhkan ini Pak. Nggih. Jadi maling tidak saya hanya bisa menyampaikan masyarakat, jenengan bisa berkenan hadir untuk memberikan edukasi pada masyarakat juga. Paling tidak arahan-arahan beliaunya mungkin jenengan dari inilah anggota dewan caleg-caleg muga-muga teko ngono Pak ya. Nggih, harus. Aku kene tak uji dhisik Pak. Duh kene tak uji mbek tak komitmen. Iso peduli enggak? Yang penting peduli ya Pak ya. Artinya popularitas bisa dibangun itu tadi, tapi kepedulian ya Pak ya, kepedulian masyarakat nggih. Aduh, dulur terima kasih banyak Pak Ari. Siap. Terima kasih banyak hadir di sini. Saya mudah-mudahan jenengan gak bosan-bosan ini saya undang nggih. Saat ini episode terus berlanjut soalnya bersambung nanti. Siap. Oke, dulur-dulur.
Terima kasih semuanya. Malam ini masih saya bersama saya Alvin Dero dan Bapak Putu Ari sebagai penguat politik dan Ketua Pemuda Pekat Jawa Timur. Beliaunya berkenan hadir di sini dan saya berterima kasih sekali, dan harapan saya juga ke depan nanti bukan hanya sekali ini beliaunya bisa hadir, saya harapkan begitu. Mudah-mudahan juga nanti beliaunya berkenan dan gak bosan-bosan ya Pak ya. Amin. Nggih, terima kasih semuanya dulur-dulurku. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di acara podcast Embongan bersama saya Alvin Dero. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.